Halo teman-teman, penonton setia BMI. Ini adalah Swift yang kita kemarin sempat buru di beberapa kota, Jakarta, Solo, kemudian Salatiga, kemudian berakhir di kota yang penuh kenangan dengan Mas Wahid dan Mbak Rita, yaitu kota Purworejo. Sing sambil dengerin playlist Spotify buatan kamu. Belok kiri, langsung saja nanti berada di sebelah kanan. Teman-teman, ini Pak Akbar ini sudah mengamanahkan ke kita, ke saya sih, untuk ke GL ya, untuk fokus ke GL CPU, karena kalau untuk yang GT1 itu dananya kan nggak cukup. Ini kita laporin dari pagi nih, jam 6 loh. 6 pagi aku udah laporan. Jam 10 saya perjalanan tuh udah ngomong nih, Pak, standby ada target bagus Bang. Ini nggak respon, tapi barang masuk. Pak nggak ada eksekusi gitu. Respon lah apa-apa ya. Bismillah. Karena gimana ya? Bingung aku. Sebenarnya harganya nanti cocok karena ini kan ada PR sedikit ya, ada kompresor. Sama lecet-lecet lah, sama ada tambungan oli matic itu utuh, nggak bocor sih, cuman kayak harus di touch up lagi. Siapa tahu nanti ada copotan kita ganti, tapi kalau memang nggak ada copotan nanti kita touch up lagi. Kita butuh dana, makanya kita lagi nego ini. Kata tuh bapaknya kasih telepon kakaknya, karena ini mobilnya kakaknya. Nomor rangkanya di sini bro, ketutupan sama kamu. Jadi setelah mengalami proses yang cukup panjang, karena mobil ini memang tidak banyak di pasaran, CPU kemudian tahunnya sudah lumayan ya, sekitar 20 tahun pakai, nyari kondisi yang bagus, warna yang sesuai, transmisi, harga yang sesuai dengan kantong pemesan, sampai dengan kirim, servis dan lain-lainnya. Akhirnya kita temukan mobil ini. Ini mobil yang cukup baik kondisinya. Pemesan itu tinggalnya di Jakarta, tepatnya di Bekasi. Bekasi termasuk Jakarta enggak? Ada yang bilang Bekasi planet lain, bukan Jakarta. Oke, akhirnya nanti mobil ini akan kita kirim ke barat. Jadi karena ini platnya juga plat AA, Karesidenan Kedu, beliau nggak masalah karena memang Jatim, kemudian Jawa Barat, Jakarta, kita nggak menemukan unitnya. Akhirnya apapun platnya nggak masalah. Yang penting harga, kondisi, warna itu sesuai dengan ekspektasi pemesan. Ada beberapa PR teman-teman kemarin. Jadi ada beberapa PR. Alhamdulillah sudah kita finishing, sudah kita touch up. Looknya sudah beda banget pastinya dengan yang pertama kali dapat. Ini hal yang sangat krusial teman-teman, yang sangat penting bagi teman-teman semuanya. Makanya kalau bisa ini diperhatikan. Mobil sebagus-bagusnya, tahun berapapun kita dapat, ya kan? Pakaian setahun atau 2 tahun itu udah sangat cukup untuk membuat mobil itu pudar. Kemudian ada yang kendor karena getaran, ban tipis, pelek baret atau apapun. Jadi keuntungannya teman-teman pesan di BMI itu ada fasilitas untuk touch up yang dimana dananya dari kantong pemesan. Makanya kualitas yang diharapkan juga pastinya berbeda-beda. Kita insya Allah punya semua, dari tukang cat yang grade-nya sedang sampai yang bagus banget, kemudian salon coating dari grade yang sangat bagus sampai yang medium dan sebagainya. Itu fasilitas itu kalau bisa, kalau bisa sih seharusnya bisa dimanfaatkan teman-teman, karena harganya kalau di BMI itu dipastikan lebih murah daripada harga servis di luar. Jadi sebelum sampai rumah, harapan kami mobil sudah di touch up seperti ini. Jadi kita ngelihatnya tuh pertama first impressionnya tuh langsung wah ini nih gitu. Tapi kalau baru dapat kemudian habis dijemur-jemur sama yang punya setahun 2 tahun di luar,
kita dapetin, kemudian habis itu kita taruh di sini, kemudian belum dicuci, kita serahin. Sebenarnya tim BMI pun tidak begitu lega atau suka atau gembira menyerahkan mobil apa adanya. Harapan kami mobil sudah seperti ini ya, sudah glowing seperti ini, kemudian interiornya bersih, kemudian sudah nggak bau apek, kita serahkan ke pemesan. Insya Allah kita sangat senang, sangat lega. Wah, kemungkinan besar bisa dipastikan pemesan pasti akan senang. Apalagi mobil pertama, nabungnya lama, datang-datang, duh kok buluk ya. Padahal sedikit touch up kayak salon, kemudian yang baret itu kita sulam sedikit, bahasanya seperti itu ya. Kita cat sedikit yang rapi, kemudian yang sobek barangkali ada yang sobek kita bawa ke yang profesional, kita benerin sedikit dengan angka paling cuma 100-200 ribu, udah membuat mobil jadi tambah good looking. Kalau harapan kami seperti itu teman-teman. Jadi setelah touch up baru kita serahin. Jadi seperti ini kondisinya. Ini walaupun sudah 20 tahun teman-teman, bisa disaksikan sudah tuh pantulan-pantulan dari lingkungan kelihatan ya. Berarti kan catnya ini sudah muncul warnanya, ini sudah di salon istilahnya. Jadi kalau tidak di salon warna cat itu ngedrop. Jadi kayak gak bisa mantulin pernisnya tuh, gak bisa mantulin lingkungan gini. Ini kan udah bagus nih. Warnanya keluar, mengkilat, glowing. Insya Allah dengan kondisi seperti ini sudah rapi, interiornya juga bagus. Pemesan nanti sangat suka menerima mobil dengan kondisi yang seperti ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan review dan ada satu orang perwakilan dari Gen Z yang akan on frame bersama kami di channel YouTube Mas Wahid di segmen Berburu Mobil Impian. Silahkan langsung aja ya. Nah, ini namanya Mbak Putri. Mbak Putri, kita akan coba ngulas mobil ini. Ya, boleh Mas. Ini Suzuki Swift yang lumayan banyak peminatnya di kita. Siapa tahu Mbak Putri punya sudut pandang sendiri, kan Mbak Putri kan mewakili Gen Z nih. Iya. Kalau kira-kira gimana nih kalau mobil-mobil Kalau hatchback boleh gitu? tahu pasarannya berapa Mas? Kalau ini sekarang itu pasarannya antara 80 sampai ya 80 ke atas lah, 80 sampai. Katanya ini ya banyak yang nyari juga kan Swift tuh. Tapi kalau buat Gen Z itu sebenarnya kan biasanya kalau Gen Z tuh lebih suka yang spek di atasnya Mas, yang jazz, ya kan? Oke. Jazz, terus apa namanya, kalau ini sok tahu saya sih Mas. Gak apa-apa kok. Terus Feel free. Apa namanya, Yaris juga. Apalagi tuh? Itu kesukaan Gen Z sebenarnya. Ini termasuk underrated kayaknya. Maksudnya bentuknya nggak jauh beda tapi harganya lumayan jauh ya. Betul. Jadi yang populer itu kan kayak Jazz, kayak Yaris, banyak minatnya. Ini juga agak populer sebenarnya. Cuman memang mungkin nggak sepopuler Jazz, Yaris dan lain sebagainya. Kalau kita bosen sama desainnya Jazz kan agak lancip-lancip gitu kan, sama Yaris gitu yang agak kayak kodok gitu, bulat-bulat gitu, bisa diarahin ke unit ini. Tapi sebenarnya mobil ini nggak semua orang suka sih. Iya. Mungkin Mbak Putri nggak begitu senang juga. Gimana kalau dari sudut pandang Gen Z dan cewek gitu loh? Kalau cewek itu Mas paling lihat sih kan nggak tahu mesin ya. Iya. Jadi itu ya tampilannya. Oke. Kita lihat. Jadi kalau tampilannya bagus dikira oke aja gitu. Oke, jadi yang dilihat eksterior, terus warna. Warna apa yang paling menarik buat teman-teman? Putih sih. Putih ya? Putih. Tuh, putih. Atau kalau cewek-cewek ya suka pinky-pinky, tapi kan nggak semua mobil ada yang warna pink ya. Jazz ada sih. Jazz ada, Yaris paling merah gitu-gitu. Putih ada, putih. Kalau Swift ada juga yang warna pink. Ada. Oh iya ada. Tahu. Ada yang ini ada ungu. Ada ungu, ada pink, kemudian ada biru. Terus apa lagi ya? Silver, hitam, putih ada. Warna mempengaruhi harga nggak Mas? Warna itu kalau dulu sangat berpengaruh ya warna gitu. Cuman kalau sekarang kayaknya kondisi sih. Karena sekarang kan udah banyak banget orang yang ngerti kendaraan ya. Jadi orang-orang tuh lebih memilih. Kadang-kadang sih udah memilih, oh ini kondisi bagus,
warnanya, tapi tetap ngaruh juga. Misalkan bagus warna putih, mungkin warnanya harganya jadi lumayan jadi naik gitu kan. Naik. Oh ya. Gitu. Mau coba lihat interiornya? Boleh. Menarik nggak kira-kira nih untuk Gen Z nih teman-teman? Silakan. Sebagian orang suka sama karakter warna atau material yang dipakai di mobil-mobil tahun segini ini kayak istilahnya fabric sih. Cuman fabriknya emang agak solid, dia lebih awet, sama setirnya setir kulit. Kalau desainnya kayak gitu tuh. Kalau Mbak Putri gimana tuh ngelihat look kayak gini? Biasa, suka, atau Kurang ciwi sih sebenarnya. kurang ciwi ya? Ini agak maskulin ya? Kalau iya, kalau ciwi tuh sukanya yang interiornya tuh warna krim-krim coklat gitu. Oke. Tapi kayaknya katanya kan bisa dicok lagi ya. Bisa sih, kalau jok bisa. Tapi kalau yang warna itu door trim nggak bisa. Nggak bisa. Kalau yang warna krem, kalau mobil hatchback itu jarang sih. Kebanyakan black sih dia. Oh ya. Lebih Guling ini tuh mungkin. lebih cocok. Ini tuh kayaknya cocoknya mobil buat kerja. Maksudnya kayak ini nggak sih Daily Mas? use. Tapi kalau kayak ibaratnya kita mau apa ya, bukan mobil kesukaan gitu loh. Oh, bukan yang seneng banget punya ini gitu ya? Tapi kalau punya ya secara fungsional aja gitu. Oh, nyari ini buat kerja daily, mungkin ke kantor gitu ya? Biar nggak kepanasan. Biar gitu nggak aja. kepanasan gitu teman-teman, katanya teman-teman. Tapi ini ada yang nyari ini karena hobi juga. Ini mungkin ranah psikologis yang lain, bukan, beda ini nih. Ini beda. Ini soal histori, kalau itu macam-macam lah itu kali ya. Karena dulu mungkin pengen tapi belum bisa beli dan sebagainya lah. Kalau menurut Mbak Putri, sudut pandang dari Ciwi Gen Z ini sebagai mobil yang bisa dipakai untuk daily karena basically secara desain eksterior interior itu nggak cewek banget tuh ya. Ya, banget sip. Tapi ini sih pengalaman buat saya Mas. Ternyata ada ya mobil di bawah 1 juta. Loh, ada dong. Banyak ya? Nah, ini teman-teman ada nih teman-teman. Jadi karena kalau teman-teman memang misalkan nyari mobil terus duitku kayaknya sudah 100 nih, kayaknya nggak dapat mobil. Salah teman-teman. Mobil itu bisa didapatkan bahkan dari harga 30 juta. Wow. Tapi ada syaratnya. Syaratnya kita bahas di video lain karena panjang dan lebar. Tapi basically bisa dapat dari harga 30 juta, 50 juta, 60 juta. Kalau teman-teman punya duit segitu terus pengen yang good looking, yang udah kayak anak muda, harganya segitu, mudah dirawat, teman-teman dari BMI bisa merekomendasikan mobil-mobil tertentu gitu. Kayak kita taruhlah Baleno Neo, itu kan 60-an, itu 2008, looknya udah bulat-bulat, udah cakep juga, udah fungsional juga. Ya untuk 80 juta ini terbilang worth it, underrated ya. Underrated, Mas, termasuk ya. bisa dipertimbangkan ya. Looknya kayaknya untuk 80 juta terlalu murah lah ya. Kalau orang awam ya Mas. Oke. Karena orang-orang ngira kalau mobil yang seperti ini bentuknya udah 100 lebih 100 ya. lebih, 100 lebih. Saya kira ya tadi 100 lebih sih. Tuh teman-teman Gen Z kalau pengen udah punya duit bingung, jangan malu-malu, silahkan tanya ke admin BMI. Teman-teman, kita coba test drive untuk Swift GL Matic. Suara apa nih? Masih panas teman-teman karena ini tadi dijemur terus mobil baru nyala, AC-nya kita maksimalkan coba. Mobil masih enak sih teman-teman, ini masih enak. Setirnya karena memang kulit jadi emang enak banget dipegang ya. Gitu. Kalau saya sendiri sebagai laki-laki, cocok sih sama desain interior Swift ini. Visibilitasnya sangat bagus ya, depannya kelihatan compact, kecil, untuk daily memang oke seperti yang dibilang Mbak Putri. Untuk harian itu enak memang gitu. Terus ada unik-uniknya karena jarang yang make kan mobil ini, cuman effortnya memang luar biasa untuk sampai dapat dengan kondisi yang cukup
bagus. Ini kita coba nanya-nanya Mbak Putri nih di penumpang belakang, gimana Mbak, nyamannya atau legroomnya untuk kakinya, terus Sebenarnya nggak ada bedanya ya sama kalau saya orang awam ya Mas, itu ya mobil yang di atas 100 jutaan gitu yang katanya tadi Mas kayak Jazz itu ya kalau jadi penumpang nggak terlalu kerasa ya sama aja ya. bedanya, nggak terlalu kerasa. Cuman emang kayaknya ini ya lebih rendah ya Mas, kayak kita berasa kayak agak turun gitu loh. Oh, posisi duduknya. Heeh. Jazz atau semua atau hatchback atau ini? Yang ini. Iya kayaknya ini kalau sama Yaris tinggian Yaris belakangnya. Kalau sama Yaris tinggian Yaris. Ya, tapi kalau sama Jazz aku belum begitu ini. Kalau karena Jazz itu Jazz juga yang kalau yang lama Jazz lama emang kayaknya juga agak tinggi sih yang Jazz lama sih. Tapi kalau Jazz baru belum tahu. Kalau Yaris emang lebih tinggi posisi duduknya dari jok depan juga. Sama. Gitu. Tapi ya sebenarnya sama-sama nyamannya, sama-sama aja. Tapi kalau nyetirnya gimana Om? Kalau nyetirnya aku sih sebenarnya kalau bicara performa sama yang lain-lain itu hampir mirip sih Mbak, 11-12 itu loh. Dari Jazz sama ini sama Yaris. Cuman memang karena ini lebih compact kali ya, bentuknya lebih kecil gitu kelihatan itu. Rasanya kayak lebih lincah itu loh rasanya. Tapi ngukur itu kan feeling ya. Feeling ngukurnya kan susah gak sih? Oh, Kayak rasanya kayak lebih lincah kan rasaku gitu. Tentu orang lain merasakan hal yang serupa gitu. Tapi kalau di tol itu memang beda banget. Ini bisa lebih kenceng. Nggak tahu karena apa. Jadi menurut kami, pengalaman kami tuh ngerasa kayak dia itu lebih stabil gitu rasanya kayak di tol gitu. Kalau di jalan-jalan seperti ini mungkin mobil memang performanya nggak begitu kelihatan sih, karena kan jalannya pelan gitu. Dimana mobil apapun kalau jalan pelan itu rasanya kan mirip. Tapi ketika udah kita bicara performan itu kita harus butuh kestabilan, terus handling, pengereman itu kita biasanya kecepatan di atas 100 baru kerasa mobil mana yang performanya tinggi. Betul. tapi kadang juga saya ngerasa beda yang nyetir, beda rasanya meskipun sama ya mobilnya. Oh iya. Nah, kalau kenceng. Kalau kenceng iya. Kenceng ya. Kadang ada yang apa? Rasanya jalannya nggak enak gitu, goyang-goyang terus gitu. Kadang ada yang smooth gitu. Kalau misalnya saya disupirin, Iya itu karakter Mas, saya atau siapa ganti orang tuh rasanya sama mobil beda Mas rasanya. Bener sih itu ya, bener. Karena memang teknik ya, skill itu mengemudi juga skill juga soalnya. Jadi setiap orang beda-beda itu, ngambil belokannya gimana gitu. Terima kasih Mbak Putri. Ya. Teman-teman jadi pengen gimana? belajar mobil. Oke, nanti langsung ke pakarnya Mas Wahid. Siap. Teman-teman, demikian ulasan kita, review kita, perburuan kita kali ini. Semoga kontennya tetap bermanfaat. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.